Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rifda Fatihah Alfa-Aziza selaku dosen mata kuliah kecakapan antarpersonal serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan di sini saya untuk mempresentasikan atau lebih tepatnya membicarakan mengenai pilih generalis atau spesialis. Sebelum masuk ke topik pembahasan menjadi generalis atau spesialis, barangkali ada yang belum tahu dong apa itu definisinya. Nah, jadi generalis itu kamu mempelajari atau menguasai banyak hal, akan tetapi dari banyak hal tersebut kamu itu tidak benar-benar menguasainya. Sedangkan spesialis itu kamu menguasai beberapa bidang dan kamu itu benar-benar bisa dalam bidang tersebut. Tapi dalam bidang lain kamu dikatakan biasa-biasa aja atau malah tidak bisa. Nah, dari definisi tersebut pasti banyak nih dari teman-teman yang nanya, kalau gitu sebaiknya aku jadi apa ya? Atau aku harus pilih apa ya? Nah, kalau generalis nanti gini, kalau spesialis gini. Nah, jawaban cepat aku dari pertanyaan tersebut tergantung. Ya, tergantung lo hidup di mana, kondisi keuangan lo gimana, tergantung apa value yang lagi lo pegang, dan banyak faktor tergantung lainnya yang mempengaruhi pilihan ini. Nah, tapi tergantung yang paling penting yang akan gue bahas, yaitu lo harus memahami lagi berada di fase atau season apa dalam hidup lo. Kalau lo sekarang baru di umur 20 awal ya, seperti fresh graduate, atau lo baru kuliah, atau mungkin lo baru aja lulus kuliah. Menurut gue, umur 20 adalah fasenya lo untuk eksplorasi. Artinya, lo mencoba hal-hal yang paling berisiko di saat-saat seperti ini. Misal, lo mau buka usaha kecil-kecilan di rumah lo atau kos-kosan bareng temen lo, lakukan. Atau lo mau ikut orang, lo mau magang, lo mau kerja, lakukan aja. Atau lo mau menjadi YouTuber dengan bikin konten tiap minggunya terus lo upload, lakukan. Kenapa? Karena di fase inilah lo punya risiko paling kecil. Lo belum punya tanggungan banyak, seperti lo gak perlu mikirin anak yang harus dikasih makan, lo gak perlu mikir istri yang lo hidupi, lo belum bertanggung jawab penuh dalam mengurusin orang tua. Karena lo hanya bertanggung jawab kepada diri lo sendiri, dan itu pun jauh lebih gampang. Jadi teman-teman, generalis itu penting banget untuk kita lewatin. Fase atau di musim kita lagi eksplorasi, karena dengan kita menjadi generalis, dalam artian mencoba hal-hal yang berbeda, kita jadi terekspos sama begitu banyak hal. Nah, kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu mana yang paling cocok untuk kita jadikan spesialisnya kita dong. Paham ya teman-teman? Kasarnya gini aja, katakanlah lo orang luar Jogja. Kalau sekarang gue bilang sama lo, gimana sih bakmi letek itu? Kalau lo belum pernah makan, lo nggak tahu kan rasanya. Lo nggak tahu, lo cuma bisa ngawang-ngawang. Bahkan setelah lo baca review pun, bakmi letek Bantul rasanya gimana ya? Nah, tetap nggak bayangkan, karena lo harus rasain, lo harus coba, COBA. Nah, coba. Begitu juga teman-teman ketika ngomongin karir, dengan lo mencoba begitu banyak hal, lo bisa tahu nih, oh kayak gini gue banget deh. Ini waktu gue kerja ini ya, gue ngerasa happy banget, gue ngerasa fulfill. Ini ketika gue ngerjain, kayaknya biasa-biasa aja deh. Gue nggak happy banget sih. Ini ya kalau gue ngerjain, ya Allah, gue kalau bisa gue pengen cepet waktu berlalu, karena gue nggak pengen nih ngerjain ini. Nah, kalau lo nggak pernah ngerasain, lo nggak akan pernah punya ukuran-ukuran ini semua. Jadi kalau saran gue ya, untuk lo nih yang umur 20-an, cobalah untuk menjadi generalis terlebih dahulu. Supaya lo punya ensiklopedia yang lengkap ketika lo memutuskan untuk menjadi spesialis. Itu punya probability yang besar untuk menjadi passion lo berikutnya. Nah,
kalau gue udah tahu gue mau ngerjain sesuatu, misalkan pekerjaan A nih, untuk menjadi spesialis gue, apakah gue mesti berhenti di situ gue, Kak? Oh, no 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 no. Setelah lo go all in dalam suatu hal atau suatu bidang sampai lo jadi jago banget di situ, baru lo mulai consider untuk stop. Kalau lo belum menjadi yang terbaik atau salah satu yang terbaik, menurut gue sih belum saatnya. Artinya apa? Dalam hidup kita akan menjadi lebih baik atau lebih cepat dikenal kalau kita memiliki suatu kebiasaan atau suatu spesialisasi. Nah, ketika spesialisasi tersebut udah menjadi milik kita, tugas kita berikutnya apa? Tugas berikutnya kita kembali menjadi generalis. Nah, melihat lagi, oke, skill gue udah bagus banget nih di sini. Gue bisa nambah apa lagi ya? Gue bisa nambah apa lagi ya? Nah, itu. Berikutnya gue ingin memperkenalkan salah satu istilah, yaitu T-shaped people, manusia yang memiliki skill huruf T. Nah, artinya mereka memiliki skill yang dalam satu bidang itu dia jago banget. Intinya dia jago di dalam satu bidang, tapi dia juga memiliki pemahaman yang luas dalam bidang lain. Nah, contohnya lo sekarang menyebut diri lo seorang programmer. Nah, spesialis lo apa sih? Lo jago banget, misal lo jago banget dalam membuat sistem website. Lo tidak hanya jago banget dalam membuat sistem yang fungsinya berjalan dengan baik, tapi lo juga tahu sedikit tentang misal UX atau user experience, atau lo juga tahu sedikit tentang UI atau user interface. Sehingga sistem yang lo buat ini, kalau lo tahu walaupun hanya sedikit tentang UI UX ini, sistem yang lo buat tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga punya desain yang bagus dan tidak membingungkan ketika dijalankan oleh orang lain. Contoh lain ya, misal lo jago banget dalam membuat desain logo, tapi lo juga tahu sedikit mengenai filosofi dari sebuah desain. Sehingga desain yang lo buat ini tidak hanya bagus secara dipandang visual, tapi juga memiliki makna atau arti. Nah, itulah itu kan skill-skill yang dengan turunan yang berbeda kan. Nah, dengan mengetahui hal-hal lain ini, skill lo itu akan bentuk seperti huruf T lah, jago dalam satu bidang, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang soal yang lain. Nah, kalau lo udah di T-shape, gue saranin buat lo jangan berhenti, tapi lo grow up menjadi istilahnya M-shape people. Apalagi nih, nah, jadi orang ini punya multiple skill di bidang yang berbeda. Nah, sehingga akan membentuk seperti huruf M gitu. Atau lebih jelasnya, ini merupakan T-shape. T-shape tadi yang ditekuni, T-shape tadi kan gini. Nah, sedangkan kalau M-shape itu yang lo tahu sedikit-sedikit itu, lo kembangin lagi sehingga menjadi spesialis lo yang lain. Nah, itu akan membentuk seperti huruf M. Nah, teman-teman, untuk menjawab pilih generalis atau spesialis, gue berharap penjelasan dari gue tadi bisa ngebantu lo. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Nah, jangan lupa pertanyaan yang tadi saya tanyakan didiskusikan lebih lanjut. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin diskusi dengan saya lebih lanjut, bisa DM saya di IG @jauhar_joh.r. Sekian aja, saya Nurul Muslih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.